Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin wal mukarramat wal muhtaramin wal muhtaramat, bapak-bapak hadirin, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Pada malam Jumat ini kita berkumpul untuk menunaikan apa yang merupakan anjuran Sayyidina Muhammad. Jum'ah diambil dari asal kata jama'a yajma'u, artinya berkumpul. Dinamakan hari ini hari Jum'ah di malam atau di hari Jum'ah. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk selalu menciptakan perkumpulan untuk mengingat Allah dan mengingat Nabi Muhammad SAW melalui salat salawat kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka jika perkumpulan diadakan oleh setiap umat Nabi Muhammad, maka akan terlihat makna hakikat sabda Nabi Muhammad, yaitu Lailatul Qadar, malam yang penuh cahaya, malam yang penuh penerangan. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan waktu ini untuk kita dan bermunajat, dan kita lanjutkan munajat kita setiap malam Jumat yang mulia ini dengan harapan mudah-mudahan Allah jaga kita, amin. Jaga keimanan kita, dan Allah selalu berikan kesehatan buat kita semua, dan untuk saudara-saudara kita muslimin dan muslimat, wal mu'minina wal mu'minat minal masyariq ilal magharib, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pagi Jumat ini adalah Jumat awal dari bulan Sya'ban Mukarram. Kita telah berlalu atau telah melalui Rajab dengan diisi banyak hal, mulai dari awal malam Rajab, Jumat yang pertama, bahkan Jumat terakhir, bahkan mungkin di malam 27 Rajab, di mana kita mendapatkan banyak orang-orang yang dekat kepada Allah, menyempatkan waktu mereka untuk mendekatkan dirinya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, walaupun walam nulhaq bihim, kita belum dianggap amal kita seperti amal mereka, ibadah kita seperti ibadah mereka. Indanal mahabbah, kita punya cinta kepada mereka, punya cinta amal-amal mereka, punya cinta untuk selalu mengikuti mereka, dan mudah-mudahan kita dianggap kehidupan kita dalam hisab kita dengan hisab mereka, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan kita berada di bulan Sya'ban Mukarram, Jumat yang pertama, di mana bulan yang berada di antara Rajab dan Ramadan.
Bulan yang di situ Nabi sudah menjelaskan 14 abad yang lalu, kathirun, banyak, syahrun yadhulu bihan nas, bulan di mana banyak orang-orang yang lalai, bulan di mana banyak orang-orang lalai, dan itu sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad 14 abad yang lalu. Kalau kita berada di bulan Rajab dan dia merupakan pintu untuk masuknya bulan Ramadan, maka ketika kita berada di bulan Sya'ban, ini bulan yang menentukan kita apakah kita sukses atau tidak di bulan Ramadan. Itu seukuran bagaimana kita mengisi waktu kita di bulan Sya'banul Mukarram. Dan kita tidak mau menjadi orang yang fasil, tidak mau menjadi orang yang gagal. Bertahun-tahun kita gagal. Ternyata gagalnya kita bukan di Ramadan, gagalnya kita di bulan Sya'ban. Dengan gagalnya kita di bulan Sya'ban, maka kita sangat sulit untuk mengisi waktu kita untuk mendekat kepada Allah dengan sepenuhnya di bulan Ramadan, dengan mendapatkan atau meraih kedudukan al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Bulan Sya'ban bulan barakah, Sya'ban syahri. Nabi SAW bersabda, Sya'ban syahr. Sya'ban adalah bulan istimewa untuk Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad mendapatkan penghabaran dari Allah bahwa Tuhannya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada beliau. Baru Allah perintahkan kita untuk bersalawat. Sebelum kita bersalawat, Allah bersalawat. Sebelum kita bersalawat, para malaikat bersalawat, baru kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya juga bulan Sya'ban itu bulan pengangkatan amal. Sebentar lagi kita berada di malam nisfu Sya'ban, bulan pengangkatan amal. Amal itu gerak, gerak itu ibadah. Dan semua makhluk yang ada di dunia ini bergerak dan berharap diangkat. Maka kita berharap dengan musibah yang ada dan yang sekarang kita sedang hadapi, mudah-mudahan diangkat oleh Allah. Selesai bulan Ramadan insyaallah. Dengan mukjizat an-nabawiyah, dengan kemukjizatan Nabi Muhammad yang tidak akan hilang dan selamanya akan nampak kemuliaan dan mukjizat Rasul di muka bumi ini. Ajaran Nabi Muhammad SAW di muka bumi yang akan menghapus, dan yang akan menghalangi semua yang menghalangi keinginan Sayyidina umat Sayyidina Muhammad di saat dia berharap nasrun minallahi wa fathun qarib, berharap mendapatkan pertolongan dari Allah, berharap mendapatkan keterbukaan pada Allah. Allah akan halangi itu yang menghalangi umat Sayyidina Muhammad, baik kaitan dengan perekonomian, kaitan dengan politik, kaitan dengan bahkan penyakit pun yang berusaha untuk merusak umat Nabi Muhammad. Dengan kemuliaan dan mukjizat Nabi Muhammad, Allah akan hapuskan. Wabijahi Nabi Muhammad, wabikaramati Sayyidina Muhammad, wafibadilati Sayyidina Muhammad, ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin wa ya akramal alim wa ya arhamar birahmatika ya arhamar rahim. Maka di bulan Sya'ban ini kita olah. Kalau kita di bulan Sya'ban ini akan diangkat semua amal kita, maka perlu ada dongkrak yang mendongkrak amal kita sehingga terangkat itu. Dan dongkrak itu adalah wasilah yang sangat besar, adalah Sayyidina Muhammad. Kalau bulan ini bulan akan diangkat semua amal, maka kita perlu dongkrak.
dongkrak yang besar, didongkrak semua amal kita dan diangkat semuanya. Dan itu kita bawa nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan memperbanyak salawat kita di bulan Syaban ini, kita ciptakan dongkrak yang besar dan ya akan mengangkat semua amal-amal kita sampai ke sana. Semua kesusahan umat Islam akan diangkat oleh Allah. Musibah umat Islam akan diangkat oleh Allah SWT. Wali husni dhani lazim wa khilli wa halifi wa anisi wa jalisi tulal laili wa nahari. Baik sangka kita kepada Allah itu merupakan jalan kita, dan itu merupakan hal yang lazim dalam diri kita. Baik sangka kita kepada Allah bahwa apa yang Allah berikan ini adalah bagian dari perhatian Allah buat kita. Maka perhatikanlah perhatian Allah buat kita dengan Anda isi dalam bentuk dekat Anda kepada Allah, dekat Anda kepada Nabi. Hanya itu saja. Atiullah wa atiur Rasul, taat engkau kepada Allah, taat engkau kepada Rasul, maka di situ kita akan mendapatkan keberkahan. Kalau kita bicara dengan taat, kalau kita bicara ketaatan, berarti kita berbicara tentang kecintaan. Karena kecintaan itu akan melahirkan ketaatan. Gak mungkin akan tumbuh ketaatan kita yang murni selama kita mengabaikan arti cinta. Kita sudah banyak bahas. Kita sudah banyak bahas tentang apa? Tentang cinta dan buah cinta. Nah, bagaimana pahala bagi atau kabar gembira tentang pahala orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana? Kita ingin tahu. Walaupun itu hal yang akan lebih dari apa yang kita akan baca, dan itu janji Allah. Dan kita yakin siapa yang mencintai Nabi Muhammad akan mendapatkan balasan mala ain ra'at wala udhun sami'at wal khata ala qalbi rasul. Mala ain ra'at, yang tidak pernah kita bisa melihat, yang tidak pernah kita bisa lihat, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, bahkan lintasan. Dan apa yang dijanjikan oleh Allah ini merupakan bagian. Gol, bagaimana Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala bercerita, dan beliau sangat dekat dengan Nabi Muhammad, dan bercerita tentang seseorang datang ke Nabi Muhammad, dan dia bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan hari Jumat? Kapan hari kiamat? Ikhwan, ini sahabat Nabi bertanya tentang mata sa'ah, kapan hari kiamat. Dan seandainya esok hari kiamat, kita sudah berada dalam persiapan matang, walaupun kita hanya sedikit dalam beramal, tapi ketika datangnya hari kiamat esok hari, kita sudah sambut dengan amal baik kita. Alhamdulillah. Apa katanya? Gala ma'adat telah, apa yang kau persiapkan, kata Nabi Muhammad. Segala sesuatu harus ada persiapan. Nanti mau kemari juga harus persiapan, bensin, ongkos, kendaraan, ya. Pun kita ketika kita akan menghadapi kiamat, apa yang kita persiapkan? Gala ma'adat telah. Ini sahabat, aku nggak ada persiapan dari banyaknya sholat, banyaknya puasa, banyak sedekah. Walakin uhibballah, tetapi aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Hanya ini. Ingat, kemunian cinta akan melahirkan ketaatan seseorang dengan penuh keikhlasan. Maka dengan ukuran cinta kita yang murni, walaupun itu belum menghasilkan banyaknya ibadah seperti orang-orang saleh, tapi kita mau ada cinta. Dan kita datang ke tempat ini walaupun begitu banyak tantangan, karena cinta.
Kalau memang karena cinta yang menjadikan kita datang, wallah Allah akan selesaikan masalah hidup kita. Murni. Kalau kita melihat sahabat Nabi Muhammad, ketika ia mengatakan aku cinta, ketika datang tantangan begitu hebat, yang gak mungkin Anda selamat. Apa kata dia? Seandainya aku menghadapi atau seandainya aku berada dalam peperangan berikutnya, engkau akan melihat apa yang Allah berikan kepada aku. Engkau semua akan melihat apa yang kau berikan kepada aku. Maka orang tersebut ketika terjadi perang Uhud dan tidak ada yang selamat, seandainya satu di antara mereka berada di tempat tersebut dan orang tersebut berlari untuk menuju tempat tersebut dan ternyata dia tidak selamat. Dalam sejarah lebih daripada 60 tombak, 60 panah, 60 sayatan pedang dan panah yang menimpa dalam dirinya, sehingga saking begitu banyaknya, begitu banyaknya senjata tajam yang menempel dan menembus dalam wajah dan badannya, sehingga orang tersebut tidak terlihat dan tidak ada yang mengenal orang tersebut. Lihat, ini semua bagaimana cinta Anda. Anda datang kemari karena cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata. Ini sahabat Nabi Muhammad untuk Rasulullah. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini ada dakhirah indana, merupakan simpanan buat kita atas dasar tanda cinta kita kepada Sayyidina Muhammad, dan berkumpul untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Engkau wahai sahabatku nanti akan bersama orang yang kau cintai. Al-ma'iyah. Kita minta al-ma'iyah, kebersamaan. Maka dari ilmu yang kita ketahui, dari ilmu bentuk apapun, agama atau duniawi ya, pada hakikatnya hanya untuk kebersamaan kita. Kebersamaan kita dengan orang yang kita cintai, hanya itu sudah besar. Karena hidup kita ini hanya sejenak dan kita akan pulang semua bersama-sama kita di sana, bersama istri kita. Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi. Mereka akan lari dari kita. Kita ingin bersama Nabi Muhammad. Ada satu sahabat Nabi, Sofwan bin Qudamah radhiyallahu anhu, qala hajatu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ataitu ya Rasulullah hibbuk. Dari Sofwan bin Qudamah, satu sahabat Nabi, dia berkata, aku hijrah bersama menuju Nabi Muhammad. Aku hijrah, kemudian aku datang ke Rasulullah dan aku kata, ya Rasulullah, aku cinta kepada engkau. Apa kata Rasulullah? Al-mar'u ma'man ahab. Orang itu bakal bersama orang yang dia cintai. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan bahwa al-mar'u ma'man ahab, seseorang akan bersama yang dia cintai. Kenapa kok ada orang yang cinta kepada orang tersebut kemudian dikumpulkan bersama orang tersebut? Karena cinta itu akan menghasilkan dua. Yang pertama adalah ta'atun wa adabun. Taat kita kepada Nabi Muhammad dan adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab kita, akhlak kita, dan itu merupakan buah dari cinta kita kepada Sayyidina Muhammad. Kita akan mendapatkan solusi dalam hidup kita, yaitu al-akhlak, dan itu adalah keyakinan kita. Al-akhlak adalah solusi hidup kita. Apapun permasalahan dalam hidup kita, hanya satu, tanamkan akhlak Nabi Muhammad, dan itu solusi untuk umat Nabi Muhammad.
Khalas. Apa yang akan terjadi dan apa yang sedang terjadi, tetap Anda tidak akan lepas dari akhlak Nabi Muhammad dan Anda akan selamat di dunia wal akhirah. Kita bercerita tentang apa yang terjadi pada saat ini. Kembali ke akhlak Nabi Muhammad, Anda akan selamat. Anda tahu minal iman, kebersihan itu bagian daripada keimanan. Kalau memang kita mengambil pemahaman tentang an-nadhafah yang ada dalam diri Nabi Muhammad, bagaimana hewan yang buas atau hewan yang tidak buas? Kalau Anda katakan aku adalah umat Nabi Muhammad, dia akan jauh. Sahabat Nabi yang bernama Safinah, ketika ia berada di satu hutan dan dia bertemu dengan binatang buas yang akan memakan dia, intinya akan membinasakan, dia mengatakan, aku utusan Muhammad. Maka akan minggir dan nunduk, dan dia dibawa oleh harimau untuk menuju tempat yang dituju oleh Sayyidina Muhammad. Wahada mahabbah khalisah, ini cinta yang murni yang akan menghalau semua yang menghalangi. Bagaimana tentang corona ini? Katakan Anda umat Nabi Muhammad. Aku umat Nabi Muhammad, wahai corona, akan minggir kali ini ya. Virus itu mana? Aku ada umat Nabi Muhammad. Tapi jangan dicoba ya. Ini kaitan dengan keikhlasan cinta. Ini merupakan buah bagaimana seseorang yang memiliki hubungan kepada Rasul begitu luar biasa. Subhanallah. Seperti itulah sahabat Nabi Muhammad. Ketika dia berada dalam satu keadaan yang genting, dia tidak akan takut karena di wajahnya adalah Sayyidina Muhammad. Dan binasa. Seorang binasa karena cinta Nabi Muhammad tidak akan dihinakan oleh banyak manusia. Tidak akan. Ini adalah balasan Allah untuk orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Ya, kabulkan cinta kita, akan menghasilkan taat dan adab. Ya Allah, berilah kesabaran pada kami di saat kami didik kami untuk selalu hidup sesuai dengan tuntunan kekasihmu Rasulullah. Ya Allah, berilah kesabaran kepada kami. Zaman-zaman fitnah, zaman-zaman musibah, zaman yang penuh cobaan, al-din al-qal jamrah. Orang yang berpegang agama dan berpegang teguh pada agama kal jamrah seperti pegangnya bara api. Ya Rabb, berikanlah kesabaran pada kami, berikan kekuatan. Ya Qawi, Ya Aziz, Ya Qawi, Ya Aziz, Ya Qawi, Ya Aziz. Berikanlah kekuatan kepada diri kami untuk selalu berpegang akhlak kekasih Rasulullah, dan ampuni dosa-dosa kami atas kelalaian kami, jauhnya kami kepada Nabi-Mu, jauhnya kami kepada orang-orang yang dicintai oleh Nabi-Mu. Ya Allah, ampuni dosa kami di bulan Rajab. Angkat segala bala, angkat segala musibah dengan pandangan kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pandangan penuh rahmat. Ya Allah, irhamna wal muslimin insyaallah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Allah kabulkan doa kita. Allah kabulkan doa kita. Allah kabulkan doa kita. Allah wujudkan keinginan kita. Allah sehatkan badan kita. Allah berikan afiat kepada kita. Allah berikan afiat kepada kita. Allahumma la tahrimna min khairi ma indaka li syarri ma inda. Ya Allah, jangan kau haramkan kebaikan yang kau miliki karena dosa yang kami miliki. Ya Allah, karena kejahatan yang kami miliki. Ya Allah, di Jumat awal bulan Sya'ban ini, ya Allah, selamatkanlah saudara kami. Ya Allah, selamatkanlah saudara kami. Ya Allah,
berikanlah kesehatan pada mereka, berikan ya Allah, berikan ya Allah, ya Allah, minal masyriq wal maghrib. Selamatkanlah kami, selamatkanlah saudara kami, selamatkanlah anak-anak kami, selamatkanlah keluarga kami, istri kami, anak kami ya Allah, keturunan kami ya Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah subhanakallahumma wa tahiyyatuhum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.